wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih tentunya bisa mengawali aktivitas kita dengan memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tentunya masih banyak barangkali saat ini saudara kita yang mereka masih mengencangkan selimutnya atau nambah selimut lagi. Nah, kita saat ini Allah pilih di pagi hari, Allah bangunkan kita, maka ini kita patut syukuri. Maka di sini salah satu di antara kebiasaan yang tentunya Rasulullah SAW tanamkan dalam umatnya, itu kebiasaan untuk bangun pagi. Dan ini pun saat ini oleh kementerian, terutama Dinkes kita, Bapak Muhammad Lutfi Mukti, Abdul Mukti, ya, yang tentunya menerapkan 7 kebiasaan yang tentunya mesti kita terapkan dalam kehidupan kita maupun anak-anak kita. Di antaranya yaitu biasakan bangun pagi. Yang kedua, membiasakan setelah bangun pagi itu adalah ibadah. Nah, di sini berarti kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah, selanjutnya membiasakan berolahraga. Jadi kita saat ini setelah kita memberi Allah kasih kepada kita fisik, maka fisik ini pun harus dijaga kesehatannya. Jadi berolahraga apapun, apakah dengan jalan, lari. Tapi kalau seusia kita yang seperti, ya jangan yang berat-berat ya olahraganya. Ya jangan akan barbel 1 kintal, itu kan ya itu kan memaksakan diri dan menyiksa badan kita atau fisik kita. Sudah gitu, apalagi selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi, ya, asupan untuk badan kita. Yang keempat, sehat 5 sempurna. Yang kelimanya apa itu Pak Rofi? Susu, ya, minum susu Pak Rofi, ya. Jadi ini. Dan selanjutnya apa? Rajin atau tekun belajar, ya, di masa tekun membiasakan rajin atau tekun belajar, kemudian bersosialisasi atau bermasyarakat, yang membiasakan untuk bersosialisasi atau bermasyarakat, dan tidur lebih awal, ya, tidur lebih awal. Dan ini yang tentunya Rasulullah SAW dilakukan, ya, dan ini tentunya kita sebagai umatnya mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, ya, minimal kalau tidak semua ya beberapa, terutama bangun pagi dan ibadah. Baik, pada kesempatan ini tentunya
kita akan melanjutkan bahasan kita masih tetap berkaitan tentang sunnah dalam qiyamul lail atau salat malam. Kita akan melanjutkan dalam di hadis berikutnya, yaitu sahih li ghaib. Jadi ini hadisnya hasan, tapi karena ada faktor pendukung sehingga kemudian kedudukannya naik tingkat. Ya, jadi hasan menjadi sahih li ghaib. Ya, naik derajatnya. Yaitu dan telah hadir dari Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas dalam salat jamaah, yaitu kitab salat bab 16 nomor 7. Di mana di sini dijelaskan bahwa wadarajat dan derajat ya, atau tingkatan kedudukan derajat yang akan diberikan oleh Allah SWT terhadap hambanya. Siapa yang akan diberikan kedudukan atau derajat oleh Allah SWT? Yang pertama, ifsa'us salam, orang-orang yang menebarkan salam, mengucapkan salam. Jadi ini tidak hanya sebatas dengan ucapan assalamualaikum saja. Kalau kita ketemu teman kita, kerabat kita, akan tetapi tentunya salam yang dilakukan itu bisa kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara bagaimana tidak menyakiti, tidak menggolimi saudara kita, teman kita, tetangga kita, apalagi orang tua kita, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan tangan kita. Maka al-muslimun man saliman nas min lisanihi wa yadihi anil bawahi. Orang yang sempurna keimanannya adalah mereka orang-orang yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap temannya atau orang lain dari ucapannya maupun perbuatan tangannya. Jadi kalau dia berbicara, selalu berbicara yang baik, tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau dia ingin memberitahukan seorang atau apapun itu dengan cara hikmah, bijak, dengan cara yang baik. Ini. Jadi Allah akan berikan derajat kepada mereka yang pertama menebarkan salam. Dalam keseharian kita selalu memberikan rasa amannya, Pak. Ketika kita menemukan duri di jalanan atau barangkali sesuatu yang menghambat jalan, kemudian kita singkirkan, itu bentuk ihsan, menebarkan keselamatan. Jadi menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan, nah itu juga, maka jangan kita menyepelekan hal ini. Karena bisa jadi sesuatu yang kita lakukan yang tentunya hal tersebut kita benar-benar tulus melakukannya. Pas jalan nih, tiba-tiba kok ada batu, barangkali gelinding dari perbukitannya Pak Roh. Kemudian turun, kemudian kita singkirkan tanpa kita perlu mengekspos, barangkali harus dilihat. Ya, cukup Allah yang melihat kita lakukan ini, singkirkan, maka sesungguhnya itu akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wa it'amut ta'am, memberi makan terhadap orang yang membutuhkan makanan. Jadi kalau saat ini ada saudara kita, terutama kerabat kita nih. Kerabat itu siapa? Mereka yang ada hubungan darah dengan kita melalui orang tua kita. Mungkin paman kita, bibi kita, kakek kita, nenek kita, kemudian ponakan kita, itu kerabat dekat. Dan kalau saat ini mereka tentunya butuh bantuan kita, mereka kekurangan saat ini, maka kita bantu. Maka kenapa ternyata infak itu yang utama itu adalah terhadap orang tua, kemudian kerabat. Jadi Allah jelas menyampaikan bahwa yas'alunaka madza yunfiqun.
Ya, jika engkau ditanya tentang infak, maka katakan falil walidai. Pertama, infak itu untuk orang itu, kedua orang tua kita. Senangkan atau senengin orang tua kita dulu. Wal aqrabin, kerabat, yaitu keluarga kita, dari orang tua kita yang ke atas maupun jalur ke atas maupun ke bawah. Jadi kita berikan infak kepada mereka. Kemudian wal yatama wal masakin, baru anak yatim, baru orang miskin. Jadi orang tua kita dulu yang kita mesti senangkan, ya, bahagiakan mereka. Nah, orang-orang yang it'amut ta'am, memberi makan terhadap orang yang membutuhkan, maka sesungguhnya mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wassalatu bil-lail wan-nasu niyam. Dan mereka yang sholat malam sementara manusia dalam keadaan tertidur pulas. Jadi sepertiga malam di akhir kita bangun, orang-orang kan rata-rata tidur. Nah, maka orang-orang yang tentunya dia kebiasaan ini, ada muslimin, itu kebiasaan orang soleh itu adalah apa? Mereka bangun malam, sholat malam, itu kebiasaan para nabi. Jadi di tengah orang lagi tidur pulas, kecuali mereka yang jualan sampai pagi, ya tidur. Ini. Jadi mereka yang bangun, membiasakan diri untuk bangun malam, maka dia akan diberikan derajat yang oleh Allah Subhanahu. Dan ini sudah jelas dalam Quran surat Al-Isra, Allah firmankan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka sebagian malam engkau wa minal laili fatahajjad, maka tahajudlah, nafilatallah, menjadi nafilah, penambah untuk kalian. Jadi tahajud itu untuk menambah kekurangan dalam fardu sholat fardu kita. Kalau puasa sunnah menambah kekurangan dalam puasa fardu kita. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah itu tidak akan mungkin sempurna, pasti akan ada kekurangan. Pas kita sholat, Allahu Akbar, khusyuk saat takbir kita, sholat takbir, kemudian pikiran kita kemana-mana, kunci, nggak ketemu-temu, dicari sana sini bolak-balik. Pas sholat takbir Allahu Akbarnya ketemu kunci, di sana, di laci, di selorokan. Nah itu kenapa? Karena setan itu kerjanya di situ. Unkur kaza, unkur kaza. Ingat ini, ingat ini. Kita di saat itu yang tentunya kita layak diingatkan tuh, itu kerjanya setan. Maka ketika itu terjadi pada diri kita, maka segera kembali fokus dengan bacaan kita lagi. Jangan terlena dengan hayalan kita, dengan pikiran-pikiran yang menyebabkan kita lalai dari Allah. Jadi kalau kita terlena saat itu, kita berarti berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari kita. Maka segera kembali lagi ke bacaan kita, fokus. Nah, maka sholat sunnah, puasa sunnah, itu menjadi penutup dari ibadah yang wajib atau fardu. Jadi kalau ada kekurangan dari sholat fardu kita, ditutupi oleh qiyamul lail, menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Itu yang pertama tadi, yang mendapatkan derajat Allah. Satu, mereka yang ifsal salam, menebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, mereka yang memberi makanan terhadap kebutuhan makanan. Yang ketiga, wassalatu bil-lail wan-nasu niyam, salat malam di kala manusia dalam keadaan terlelap. Ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-619
hadisnya sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail atau bangun malam, hatta tawarramat qadamahu, sampai atau sehingga kedua kakinya bengkak. Ini Rasulullah. Jadi dia bangun malam, dia sholat tahajud, qiyamul lail, sampai kakinya bengkak. Hatta tawarramat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Bengkaknya Rasul kenapa? Karena qiyamul lail. Kalau kita, kaki kita bengkak kenapa? Asam urat, kolesterol, ya, diabetes dan terus. Tapi Rasulullah, bengkaknya kakinya Rasulullah itu kenapa? Qiyamul lail, karena sholat malam bengkak. Faqila lahu, maka dikatakan oleh beliau kepadanya, dia dibilang apa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Seakan dia bilang, ya Rasul, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah dosa sebelum dan sesudahnya? Artinya maksum. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu ya Rasul? Sebelum dan sesudahnya sudah dihapus. Engkau kan maksum. Kemudian qala Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakur, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka dari kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail atau ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu. Lalu Rasul sudah maksum, dijamin oleh Allah surga menanti, tapi ibadahnya sedemikian rupa. Lalu kita nggak ada yang menjamin dosa kita bertumpuk. Dosa kita mungkin seperti butiran debu, butiran pasir di pantai, seperti buih di lautan mungkin dosa kita. Tapi kita ibadah biasa. Kita ini bukan nabi, bukan rasul, dosa kita banyak, ibadahnya kurang. Rasul, dia itu nabi, dia utusan Allah, dia itu sudah dijamin oleh Allah, dosa sebelum dan sudahnya sudah diampuni oleh Allah, dia maksum, ibadahnya kencang. Kenapa? Menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala akuna 'abdan syakura. Nanti kalau ada orang bilang, kamu kenapa kok rajin sekali ke masjid? Kenapa kamu kok rajin sekali sedekah? Katakan, afala akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu sebagai manifestasi atau wujud syukur, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian selanjutnya, dan ini hadisnya hampir mirip, ya, banyak nih hadisnya tapi hampir mirip, ya, cuma ada sedikit redaksi yang berbeda. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan dalam salah satu riwayatnya, yaitu milik keduanya, dari riwayat At-Tirmizi, dia berkata, in kana nabi la yaqumu, ketika Nabi ingin qiyamul lail atau la yusalli, atau ingin salat, yaitu salat malam, hatta tarima qadamahu aw saquhu, sampai lutut maupun betis atau kaki Rasulullah dan betis Rasulullah SAW itu bengkak, ya, itu jadi betisnya sampai bengkak.
Kenapa? Karena sujudnya Rasulullah. Karena dia melaksanakan qiyamul hatta tarima qadamahu. Sampai kakinya itu atau telapak kaki beliau, betis beliau itu bengkak. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, yaitu kepada Rasul, kenapa aku melakukan demikian ya Rasul? Kembali lagi Rasul bilang, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ini. Jadi banyak sekali ini hadis-hadis yang berkaitan tentang Rasulullah SAW yang mulai itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, di hadis yang lain, ini redaksi jawaban Rasul ada sedikit perbedaan. Dari Aisyah, ini hadisnya dari Aisyah. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, kayakul dia Rasulullah bangun tidur untuk melaksanakan qiyamul lail minal lail, yaitu bangun untuk melaksanakan salat malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau mengalami pecah-pecah. Tatafattara, pecah-pecah kaki beliau. Jadi kalau kelihatan telapak kakinya mulus, berarti ya jarang. Ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama mungkin kurang qiyamul lail, yang kedua sering kesal perawatan. Ya. Tapi ingat, pecahnya kaki tidak menjamin dia itu rajin qiyamul lail. Tapi kalau Rasul jelas kaki Rasul telapak kakinya pecah-pecah karena qiyamul lail Rasulullah. Maka faqultu lahu, aku berkata kepadanya, itu Aisyah berkata kepadanya, lima tasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafara lak ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah menghapuskan dosamu yang sebelumnya maupun sudahnya, kata Aisyah kepada suaminya itu Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah dia berkata, menjawab, afala hibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku cinta, ya? Tidakkah aku menyukai kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ini tambahan redaksi itu dari kalimat kata uhibbu, aku suka, aku senang. Tidakkah aku suka, tidakkah aku senang kalau aku ini termasuk orang yang pandai bersyukur. Ya, kemudian kita lanjutkan, ya, tambah lagi. Ya, ini hadisnya sekali lagi, ya, kita tambahkan, namun kita akan pilih ya hadis yang agak berbeda sedikit. Ya. Kemudian di hadis selanjutnya hasalil ghaib. Jadi hasalil ghaib ini artinya hadisnya didulukan ayat tapi karena ada faktor yang mendukung kemudian naik derajat menjadi hasanil ghaib ini. Maka dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah bersabda, "Alaikum bil qiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus shalihin. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kita, kemudian sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfiratul sayyi'at, dan jadi menghapus kesalahan kita. Wa manhatul ismi,
dan menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang yang qiyamul lail itu berarti kita membiasakan kebiasaan orang-orang soleh dahulu, ya, kemudian selalu soleh, kemudian selanjutnya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi menghapus kesalahan kita dan mencegah kita melakukan itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah lagi satu hadis, ya. Ya, jamnya mati. Mati apa itu? Hidup. Baik, selanjutnya dari Abu Hurairah hadis hasan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-lail." Semoga Allah merahmati seorang laki yang bermalam atau yang mulai wa yaqadha ma'atah, dan mereka membangunkan istrinya, istrinya. Jadi pas berangkat udah dibangunin belum istrinya? Udah, prepare. Jadi Allah akan merahmati, semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau seorang suami yang dia bangun malam kemudian dibangunkan istrinya dibangunkan dan membangunkan istrinya. Kemudian paling abad, ya, kalau dia nggak mau menolak, mau bangun yang barangkali ya, namun kemudian dia menolak, nggak mau bangun, ya, saat itu fi wajhnya maka percikan air di wajahnya, ya, dibangunkan istrinya. Kalau dia juga jangan lagi, ambilin air, ojo disiram, dari terporo, ya, jangan disiram. Jadi dipercikan atau apa itu? Ya disekat atau ditelap, ya, seperti itu, ya. Kemudian rahimallahu imra'atan qamat minal lail wa shalat. Kemudian selanjutnya, dan dia membangunkan diri, dan jika istrinya menolak maka dia dipercikan di wajahnya, dan kemudian semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat, dan ketika ternyata istrinya bangun nurut pada suami, maka semoga Allah merahmati dia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sholat, dia kemudian membangunkan, kalau dia ternyata yang bangun duluan adalah istrinya, ya. Kalau yang bangun duluan istrinya, dibangunkan suaminya. Kalau suami yang bangun duluan, maka bangun istri. Tapi kalau nggak ada suami, siapa yang dibangunin? Kalau ada istri, masa siapa yang dibangunin? Ya, bangunkan. Tetangganya digerut, bangun. Ya, jika kemudian suami menolak, bentar deh, masih ngantuk nih, barangkali, ya. Ya, jadi istrinya bangun duluan, membangunkan suami. Kemudian suami menolak, maka kembali sama percikan air ke wajah suami. Ya, inna fi wajhillah, maka percikan ke wajah suami air bangun, ya. Kemudian sampai bangun, ya, Allah. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan minggu yang berikutnya. Masih banyak sekali tentang yang bahasan Abu Lahil. Artinya apa? Artinya itu sangat dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
tentunya kita oleh Allah SWT diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan salat malam atau qiyamul lail, maka ini akan tentunya berimbas pada diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, yang kita bisa amalkan dan kita bisa tentunya mengajak keluarga kita untuk bisa melakukan qiyamul lail. Kalau nggak bisa tiap malam, ya apa namanya, ya 2 hari sekali. Kalau nggak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali atau 3 malam sekali. Kalau nggak bisa, ya 4 malam sekali. Kalau nggak bisa 5. Kalau nggak bisa, ya dan seterusnya. Harus butuh pembiasaan, ya dibiasakan insya Allah. Dan mari kita sama-sama tentunya memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqna warzuqna bima 'allamtana wa'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa hurmana lana fi dinina amin ya rabbal alamin. Untuk mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum